seorang mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Seorang mahasiswi di Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal di kamar kosannya. Saat olah TKP ditemukan sepucuk surat yang ditulis oleh korban. Mengapa orang melakukan bunuh diri? Bunuh diri adalah tindakan yang sangat kompleks dan seringkali dipicu oleh kombinasi berbagai faktor. Banyak orang melakukan bunuh diri karena mereka merasa berada dalam situasi tanpa harapan atau tidak melihat jalan keluar dari penderitaan yang mereka alami. Salah satu penyebab utama bunuh diri yaitu faktor psikopatologis, gangguan mental seperti depresi mayor, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan gangguan kepribadian sangat berkontribusi terhadap resiko bunuh diri. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan emosi seseorang, seringkali melibatkan perasaan putus asa, tidak berdayaan, dan penderitaan emosional yang mendalam. Misalnya, depresi dapat membuat seseorang merasa tidak ada harapan untuk masa depan, sementara gangguan bipolar dapat menyebabkan episode mania yang diikuti oleh depresi berat sehingga meningkatkan resiko bunuh diri. Dari perspektif biopsikososial, faktor biologis juga memainkan peran penting. Faktor genetik dan neurobiologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter dan disfungsi sirkuit otak yang terkait dengan regulasi emosi dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap perilaku bunuh diri. Ketika seseorang ingin bunuh diri, prosesnya melibatkan koneksi dan struktur otak yang kompleks. Otak manusia terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku. Yang pertama, koneksi saraf. Otak terhubung oleh jutaan sel saraf atau neuron. Informasi dan sinyal bergerak melalui jaringan ini untuk mengatur fungsi tubuh dan pikiran. Yang kedua, bagian otak yang terlibat ada korteks prefrontal, sistem limbik, sistem dopaminergik, gangguan kimia otak, dan juga struktur neuroanatomis. Untuk korteks prefrontal sendiri terletak di bagian depan otak, terlibat dalam pengambilan keputusan, penilaian, dan kontrol diri. Pada orang yang ingin bunuh diri, korteks prefrontal mungkin mengalami gangguan dalam mengatur emosi dan persepsi terhadap situasi. Selanjutnya, pada sistem limbik meliputi amigdala dan hipokampus. Sistem ini mengatur emosi, memori, dan respons terhadap stres. Disregulasi di dalam sistem limbik dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kehidupan dan kualitas emosional mereka. Lalu, sistem dopaminergik melibatkan dopamin, neurotransmitter yang berperan penting dalam penghargaan dan motivasi. Gangguan pada sistem ini dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kepuasan hidup dan motivasi untuk bertahan hidup. Gangguan kimia otak. Ketika seseorang ingin bunuh diri, seringkali terjadi ketidakseimbangan kimia otak seperti rendahnya kadar serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang mengatur suasana hati dan kebahagiaan. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku seseorang secara signifikan. Dan yang terakhir, struktur neuroanatomis. Otak manusia memiliki struktur yang kompleks dan perbedaan individual dalam struktur ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespons stres dan kesulitan hidup. Misalnya, adanya gangguan pada struktur tertentu seperti hipokampus bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatur emosi dan merespons situasi secara adaptif. Dalam situasi ingin bunuh diri, interaksi yang kompleks antara berbagai bagian otak dan neurotransmitter ini menggambarkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi individu. Penanganan yang efektif seringkali melibatkan perawatan medis dan psikologis yang holistik untuk mengatasi gangguan ini, serta membantu individu menemukan cara untuk mempertahankan kesehatan mental mereka. Ketika seseorang mengungkapkan bahwa ia memikirkan untuk bunuh diri, kita mungkin merasa bingung dan takut, seperti suatu beban telah ditimpakan ke bahu. Memang, bila seseorang menyatakan pikiran-pikiran untuk bunuh diri, tujuan kita seharusnya membujuk untuk menemui ahli, atau kita sendiri meminta saran dari seorang ahli. Namun bila orang yang ingin bunuh diri tidak mau berbicara pada orang lain, dan kita merasa tidak dapat menghindarinya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan saat itu juga. Yang pertama, tarik keluar orang itu. Smetman menyarankan memberi pertanyaan seperti, apa yang terjadi? Di mana kamu merasa sakit? Apa yang kamu inginkan untuk terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mendorong orang untuk menjelaskan kebutuhan psikologis yang dipendam dan memberi sedikit kelegaan. Hal itu juga akan memberikan waktu untuk menilai kembali resiko dan merenungkan tindakan kita selanjutnya. Yang kedua, bersikaplah simpatik. Tunjukkan bahwa kita paham betapa bermasalahnya orang tersebut. Jangan mengatakan sesuatu seperti, ya benar saja, kamu tidak sungguh-sungguh kan? Dan yang terakhir, jangan katakan sesuatu seperti, kamu ngomong ngaco, kamu ngomong gila. Komentar semacam itu justru menurunkan dan menyakitkan bagi self-esteem orang tersebut. Jangan menekan orang yang ingin bunuh diri untuk mengontak orang tertentu, seperti orang tua atau pasangannya.
Konflik dengan mereka akan meningkatkan pikiran-pikiran mereka untuk bunuh diri. Dari semuanya, ingatlah bahwa tujuan utama kita adalah untuk mempertemukan dengan ahli yang dapat membantu. Jangan meneruskan sendiri lebih lama daripada yang seharusnya kita lakukan. Ada banyak hal dalam hidup yang belum kamu lihat dan alami. Berikan dirimu kesempatan untuk menemukan keindahan dan kebahagiaan di masa depan. Saya, Miftah Nanda Gwaida, dengan NIM akhir 0319 dari kelas Psikologi I.